Ayo kita minum, teriak sepupu saya, Lisa, sambil melompat dari meja kami dan mulai menari mundur ke arah bar. Rambutnya yang ikal dan berwarna coklat memantul seiring dengan langkahnya dan hampir menabrak dua orang di sepanjang jalan. Tariannya membuat jelas bahwa ia tidak membutuhkan minuman lagi. Tapi saya yakin ia membutuhkannya. Tubuh saya masih berdengung karena orgasme yang diberikan Erik beberapa jam yang lalu, dan saya butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa sakit. Jika seperti inilah orgasme yang sebenarnya, saya telah kehilangan. Saya mulai berpikir bahwa orgasme yang saya berikan pada diri saya sendiri bukanlah orgasme sama sekali. Ketika Erik menyentuh saya, seolah-olah tubuh saya menjadi hidup untuk pertama kalinya. Saya masih tidak percaya saya melakukannya. Aku menganggapnya sebagai hal kotor terakhir yang kulakukan sebelum aku menikah minggu depan. Saya menduga Brown tidak akan pernah berbicara dengan saya seperti yang dilakukan Erik hari ini. Saya tahu pasti dia tidak mendapatkan respon dari tubuh saya seperti yang dilakukan Erik. Saya mengikuti Lisa ke bar, membutuhkan minuman lain agar saya dapat melupakan pernikahan saya yang akan datang dengan seorang pria yang telah saya temui beberapa kali. Satu-satunya waktu saya berbicara dengannya adalah ketika saya mencoba menghubungi ayah saya. Saya tidak pernah memeluk ayah saya. Saya sama terkejutnya dengan orang lain ketika menerima undangan pernikahan melalui pos. Undangan pernikahan yang bahkan tidak saya ketahui akan terjadi sampai 2 minggu yang lalu. Rupanya, tepat setelah saya lulus kuliah, saya akan menikah. Senang saya mendapatkan undangan itu, kalau tidak, saya mungkin tidak akan tahu. Saya berencana untuk datang ke kota dan memberitahu ayah saya bahwa saya akan menikah dengan pengacaranya. Tetapi saya segera menutup diri ketika dia memberitahu saya bahwa jika saya tidak melakukan apa yang dia perintahkan, dia akan melarang saya untuk bertemu dengan nenek saya. Saya baru saja lulus dengan gelar sarjana bisnis, dan saya tidak membutuhkan dia atau uangnya lagi. Saya bisa mendapatkan pekerjaan dan menjalani hidup saya sendiri. Tetapi mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan saya melihat nenek saya yang terbaring di tempat tidur. Sudah cukup untuk membuat saya melakukan apapun yang dia inginkan. Itu adalah pukulan telak bagi pernikahan saya. Nenek saya adalah satu-satunya yang saya miliki. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan dengannya, tetapi dia tidak memiliki orang lain untuk diandalkan. Karena tidak pernah mengenal ibu saya. Saya sangat dekat dengannya saat saya tumbuh dewasa. Dia adalah satu-satunya kelembutan dalam hidup saya. Ayah saya hanya memperlakukan saya seperti objek yang bisa dia gunakan untuk memajukan karir politiknya. Saya dikirim ke sekolah asrama pada usia 8 tahun. Di mana saya tinggal sampai saya lulus SMA dan langsung masuk ke perguruan tinggi. Keduanya adalah sekolah khusus perempuan. Ibu saya meninggal saat melahirkan, jadi nenek saya menggantikannya sebaik mungkin. Namun, ayah saya memiliki keputusan akhir. Dengan menggunakan kebutuhan saya akan pendidikan yang baik sebagai alasan untuk mengirim saya pergi. Untungnya, saya memiliki surat-surat dari nenek yang menemani saya, dan setiap hari libur. Dia akan datang mengunjungi saya, mengatakan bahwa saya tidak perlu pulang ke rumah. Saya pikir dia tahu saat itu bahwa dia memegang semua kekuasaan atas saya. Dan seiring bertambahnya usia dan kesehatannya mulai menurun, dia sekarang memiliki kekuasaan atas dirinya. Kami berdua mencoba untuk berpegang teguh pada satu sama lain sementara orang lain mengambil keputusan. Mungkin itu sebabnya saya bereaksi terhadap Erik. Saya belum pernah bertemu dengan pria seperti dia. Dia memiliki kekuatan di dalam dirinya,
Tetapi tidak terasa seperti dia ingin mengendalikan saya. Tidak, rasanya lebih dari itu. Rasanya seperti Erik ingin menguasai saya. Dia ingin menikmati tubuh saya, namun di hadapannya saya merasa seperti memiliki kendali. Dia memancarkan seks dan maskulinitas, dan itu membangunkan sesuatu di dalam diri saya yang bahkan tidak saya ketahui ada di sana. "Tolong, 2 lemon drink," kata Lisa kepada bartender, dan bartender tersebut menatapnya dengan tatapan seperti tidak yakin. Apa yang dia harapkan? Bar ini sudah usang, dengan meja biliar tua, papan biliar, dan lantai kayu yang sudah usang. Namun saya menyukainya. Tempat ini cocok dengan kotanya. Tempat ini terasa nyaman, seperti semua orang mengenal satu sama lain. Sayangnya, saya tidak mengenal siapapun di sini, dan saya dibesarkan di kota ini. Secara teknis, ini adalah alamat rumah saya, tapi saya tidak pernah berada di sini. Saya selalu pergi ke sekolah atau semacam program musim panas. Ketika saya bisa pulang ke rumah, saya menghabiskan seluruh waktu saya dengan nenek saya di rumah keluarga. Ayah saya sekarang tinggal di rumah wali kota, dan anehnya, saya tidak pernah masuk ke dalamnya. Meskipun saya akan segera melihatnya karena saya akan menikah di sana minggu depan. Saya harus menahan air mata karena memikirkan hal itu. 2 gelas vodka tidak masalah, akhirnya saya berkata, melihat tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Apapun jenis vodka yang Anda punya tidak masalah. Bartender mengisi 2 gelas berisi vodka dan menyodorkannya ke hadapan kami. Dia bahkan tidak memberikan es di vodka itu. Lisa menatap vodka itu seperti akan membuangnya. Saya tidak menyalahkannya, tapi saat ini saya tidak peduli. Saya akan meminum apa saja. Sudah kubilang kita seharusnya pergi ke bar yang lebih bagus. Dia cemberut karena saya tidak mau pergi ke bar yang bagus di kota. Tetapi saya ingin datang ke sini karena tempat ini berbeda dengan tempat yang biasa saya kunjungi. Saya menemukan diri saya sangat menginginkan sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Lakukan saja dengan cepat. Saya mengambil salah satu gambar dan memotretnya kembali. Rasa terbakar dari vodka murahan membuat saya merasa ngeri, tetapi entah mengapa saya tersenyum. Lisa batuk, lalu mengambil bir pria di sebelah kami untuk digunakan sebagai pemancing. Dia bersikap lucu, dan hal ini membuat orang asing itu tertarik untuk berbicara dengan kami. "Bolehkah saya membelikan Anda bir lagi? Setidaknya ini yang bisa saya lakukan untuk calon pengantin." Saya menyesuaikan selempang bodoh yang saya kenakan. Lisa dan Rob meminta saya mengenakan pita merah muda bertuliskan calon pengantin dalam huruf merah muda. Pria itu seksi, tapi tidak seseksi Erik. Pikiran itu menarik pikiran saya kembali ke Erik lagi. Tubuhnya yang kekar dan berotot bersandar di tubuhku. Tangannya yang besar di pinggang saya sambil menahan saya di tempatnya. Rambutnya yang pirang gelap dan acak-acakan serta janggutnya yang berantakan membuatnya terlihat liar. Pinggangnya ramping, menonjolkan bahunya yang lebar. Dan lengannya tampak seperti bisa mengangkat 10 orang. Dia terlihat seperti anggota klub motor di salah satu acara TV. Saya yakin dia bahkan mengendarainya. Ya Tuhan, bagaimana rasanya berada di belakang motornya? Aku meremas pahaku saat aku mengingat penisnya yang panjang dan besar. Saya berpikir tentang getaran dari sepeda motor dan memiliki dia di antara saya seperti itu, dan itu cukup untuk membuat saya membasahi celana dalam saya lagi. Memikirkan Erik saja sudah membuat saya lebih bergairah dari yang pernah saya rasakan selama hidup saya, dan yang bisa saya pikirkan hanyalah tangan kotornya pada saya.
Saya mendengar gadis-gadis lain di meja kami mulai bernyanyi, dan hal itu mengalihkan pikiran saya dari Eric. Saya benar-benar berharap Lisa tidak mengadakan pesta lajang kecil-kecilan ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa saya tidak memiliki keinginan untuk menikah. Kami adalah sepupu jauh, tidak terlalu dekat, hanya menghabiskan beberapa liburan bersama selama bertahun-tahun. Di antara itu dan beberapa email acak, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu dia punya rencana apa-apa, tetapi ketika dia mengatakan kepada saya bahwa kami akan pergi keluar. Setelah hari yang saya jalani, saya setuju saja. Sekarang saya mengenakan selempang dan mahkota bodoh ini, dan saya tidak tahu bagaimana malam saya bisa menjadi lebih buruk. Setidaknya saya meyakinkan mereka untuk datang ke tempat pesta malam ini. Bukan di tempat lain. Saya hanya butuh bar dengan banyak alkohol, dan ini adalah tempat yang sempurna. Kami mengambil minuman yang ditraktir oleh pria di sebelah Lisa. Dan saya harus berjanji untuk menemaninya berdansa saat musik dimulai. Kami semua mengobrol dan minum untuk sementara waktu hingga akhirnya bar dipenuhi dengan musik. Dan kami semua para gadis bergembira. Kami menuju lantai dansa berukuran kecil saat band pengiring mulai bermain. Saya merasa nyaman karena alkohol, dan saya menggoyangkan pinggul saya, memejamkan mata dan menikmati musik. Astaga! Eric ada di sini. Mendengar kata-kata Lisa, mataku terbelalak. Tuhan, dia sangat seksi. Dia kenal Eric, tentu saja dia kenal. Dia dibesarkan di sini dan semua orang mengenal dia, sepertinya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak menoleh dan menatapnya, jadi saya memegang minuman saya dan fokus pada panggung. Saya menatap diri saya sendiri, dan itu membuat saya mengutuk. Sial. Lizzie menatap tanpa malu-malu, tanpa rasa malu sedikit pun. Ya Tuhan, dia datang ke arah sini. Sial. Mawar, dia terlihat marah.